Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar adik-adik maba 2020? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti serangkaian acara Reset for Humaniora ini. Seperti yang telah dikenalkan oleh moderator tadi, teman-teman maba bisa memanggil Mbak dengan sebutan nama Mbak Devi. Hari ini Mbak mau share terkait Mawapres. Kita langsung menuju ke slide utamanya ya. Sebenarnya perjalanan awal Mbak masuk kuliah sampai sekarang di semester akhir sama sekali tidak terlintas mendapatkan amanah yang besar di tahun ini. Semua pencapaian tersebut mengalir begitu saja dari hari ke hari. Ketika Mbak masih berada tahap orientasi seperti adik-adik maba saat ini, Mbak juga mengikuti kegiatan riset yang diadakan oleh BEM FIB Undip. Saat itu yang terlintas dalam benak Mbak adalah kuliah ini Mbak capai dengan susah payah. Simpelnya pada saat itu adalah Mbak ingin memaksimalkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mbak tidak ingin masa-masa kuliah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja, sebab kuliah hanya satu kali seumur hidup. Kita lihat di slide selanjutnya, apa itu Mawapres? Mawapres adalah akronim dari mahasiswa berprestasi. Jika kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal, dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya, dalam bidang apapun sesuai dengan minat, bakat, dan passion teman-teman. Sebenarnya, apa sih peran dari sosok Mawapres itu? Terdengar menarik ya pertanyaan terkait. Jika kita lihat sosok yang berprestasi di bidangnya, tentulah sosok-sosok tersebut memiliki peran yang besar bagi kebermanfaatan masyarakat. Mereka dapat menginspirasi sekitarnya untuk termotivasi dalam memaksimalkan potensi dalam dirinya. Jika ditanya kiat dalam mempersiapkan diri menjadi sosok Mawapres yang unggul, sebenarnya dimulai sejak awal teman-teman masuk kuliah. Sebab kita mengenal adanya pepatah tiada hasil yang mengkhianati usaha. Persiapan yang dapat dilakukan jika kita melihat pada persyaratan yang ditentukan yaitu: yang pertama, maksimalkan kuliah kamu dengan baik. Meskipun secara online, adik-adik tetap fokus ya sama pemaparan dosen, mengikuti kegiatan akademik dengan maksimal, mendengarkan, menghargai, dan menghormati dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada teman-teman. Aktiflah dalam berdiskusi di dalam kelas ketika dosen sedang memberikan pertanyaan, karena hal itu akan melatih keberanian, kepercayaan diri, dan pola pikir. Yang kedua adalah mengikuti organisasi dan aktif dalam kepanitiaan. Ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima sebagai anggota organisasi, aktiflah dalam kepanitiaan acaranya pula. Sebab dalam organisasi kita akan belajar banyak tentang manajemen waktu dan mengasah public speaking kita. Selain itu, aktif di organisasi ini juga menjadi tolak ukur juga loh sebagai persyaratan mahasiswa berprestasi. Nah, jadi poin pertama mengenai bidang akademik dan organisasi tetap berjalan seimbang ya. Poin yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Tahap awal dalam mengikuti serangkaian seleksi mahasiswa berprestasi adalah membuat karya tulis ilmiah. Dari pengalaman sebelumnya, kebanyakan teman-teman bingung akan mengangkat topik tentang apa. Untuk itulah, Mbak memberikan tips kepada adik-adik untuk mengangkat tema yang dekat dengan realitas kehidupan adik-adik. Dimulai dari hal yang sederhana, yaitu peka terhadap lingkungan sekitar.
Sebab karya tulis yang kita usulkan harus memiliki nilai urgensi untuk direalisasikan. Pada saat itu ketika Mbak dihubungi oleh dosen bahwa nama Mbak didaftarkan untuk mengikuti seleksi Mawapres, Mbak berpikir topik apa yang pantas untuk Mbak angkat sesuai dengan bidang Mbak. Setelah berpikir melalang buana, Mbak memutuskan untuk memulai dari hal yang telah Mbak lalui. Mbak flashback kembali kisah ketika Mbak mengikuti gerakan Undip Mengajar. Saat itu ada satu topik yang Mbak angkat untuk penulisan karya tulis tersebut. Poin keempat ini adalah poin penting yang menjadi nilai tambahan. Karena seiring berjalannya waktu, teman-teman ketika kuliah memiliki kesibukan masing-masing. Nah, seimbangkan waktu kuliah, organisasi, aktif untuk mengikuti perlombaan ya. Terlebih lomba di tingkat internasional. Lomba di tingkat internasional ini memiliki nilai yang tertinggi. Nah, mulai dari sekarang bisa diasah lagi kemampuan berbahasa asing, sebab dalam presentasi karya tulis kita memaparkan dengan bahasa asing. Biasanya, kendala yang terjadi di lapangan ketika teman-teman mahasiswa ingin mengikuti lomba ke tingkat internasional atau exchange adalah permasalahan biaya dan bahasa. Nah, untuk menjelaskan terkait hal tersebut, teman-teman bisa cek di YouTube Rizky Devi Channel yang berjudul Exchange. Terakhir, implementasi dan aplikasi dari menjadi sosok Mawapres di lingkungan kehidupan nyata adalah merealisasikan ide atau isi dari karya tulis yang telah kita gagas dan presentasikan. Tentu, karya tulis yang kita buat memiliki nilai, value, untuk kebermanfaatan di lingkungan kehidupan nyata. Sebab, poin terpenting dari karya tulis yang kita buat adalah memiliki nilai urgensi untuk masyarakat dan dapat direalisasikan. Minimal di lingkungan terkecil dahulu. Contohnya, share pengalaman kamu, pengetahuan, informasi yang telah kamu dapatkan kepada orang lain agar mereka dapat termotivasi dan mengikuti jejak keberhasilan kamu. Jadi, kita dari masyarakat dan kembali lagi untuk masyarakat. Bisa melalui kegiatan mengajar, mengikuti kegiatan volunteer, serta kegiatan lain sebagainya. Baik, Mbak rasa cukup sekian dulu sharing kita pada hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.